Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di acara Bitok, Banjarmasin Pos bicara apa saja. Sore ini kita akan bahas tentang barongsai. Barongsai yang kita kenal sebagai budaya melegenda di Tiongkok yang sekarang mendunia ya. Kemudian juga salah satu ciri khas barongsai adalah memakai sarung yang menyerupai singa. Kemudian juga di barongsai ada simbol-simbol kekuatan di situ, keluasan, kelenturan, juga kejayaan, kemasyhuran yang nanti menarik kita bahas. Dan program ini bisa disaksikan di 3 kanal kita. Yang pertama adalah YouTube Banjarmasin News Video, kemudian Instagram Banjarmasin Post, dan Facebook Bipos Online. Nah, langsung kita sapa 2 narasumber kita. Yang pertama adalah Ibu Nawang Wijayanti. Beliau adalah Ketua Persatuan Leong Barongsai seluruh Indonesia, Kalsel. Selamat sore, Bu. Selamat sore, salam sejahtera. Iya. Kemudian yang kedua adalah Mas Ben Wijaya, pelatih barongsai Kalsel. Selamat sore, Pak. Ya. Langsung, Bu Nawang, kira-kira apa sih sebenarnya barongsai dan bagaimana sih yang mungkin perlu diketahui masyarakat? Oh iya. Barongsai ini adalah merupakan budaya yang memang menjadi PR kita bersama. Bagaimana sebuah budaya ini bisa kita lestarikan dan menjadi manfaat bagi masyarakat secara umum. Nah, jadi PLBSI ini memang untuk barongsainya juga ada, naganya juga. Nah, di sini kalau kita di dalam organisasi itu di bawah koordinasi dan juga di bawah binaannya Kormi. Kormi ya. Komite Olahraga untuk Tradisional itu sendiri. Nah, mudah-mudahan dengan adanya barongsai di Kalimantan Selatan ini, tentunya kita berharap memiliki peranan yang bagus bagi kita semua. Gitu. Terus ada nggak makna yang dikandung dalam barongsai sendiri? Ya kira. Maknanya lebih kepada kemakmuran, lebih kepada kebaikan, nilai-nilai kebaikan yang ditanamkan oleh budaya itu sendiri dalam tradisi tampilnya barongsai itu dalam beberapa event, terutama misalnya kayak kemarin itu kan karena adanya Imlek ya, jadi kita di sana hadir juga di kelenteng, berjumpa dengan masyarakat, dan memang kalau untuk tampil pada saat mulainya Imlek hari itu sendiri ada semacam sembahyang jadi disembayangkan, saya memohon untuk kebaikan, kemakmuran, dan juga keselamatan di dalam mereka melaksanakan kegiatan, dan juga ketika masyarakat ingin hadir untuk menghibur dan memberikan mungkin dalam budaya Tiongkok itu doa dan lain-lainnya. Nah, kalau Bu Nawang sendiri kan memimpin PLBSI ya, Kalsel ya. Nah, itu bisa dijelaskan dari tugas dan fungsi dari organisasi ini ya, kira-kira? Iya, sebenarnya tugas ini bagi saya pribadi sangat berat. Karena pertama saya juga harus mempelajari budaya itu sendiri, kemudian bagaimana agar barongsai di Kalsel ini dikenal dan diterima oleh masyarakat, baik itu kalangan muda, anak-anak, maupun kalangan yang sudah dewasa, tua dalam artian yang sepuh-sepuh itu kan ada ya, karena mereka juga salah satu tokoh di dalam masyarakat Tionghoa. Bagaimana menggali untuk lebih jauh agar barongsai ini juga didorong, sehingga di Banjarmasin, untuk kota Banjarmasin lebih bagus lagi kita seluruh kabupaten kota di provinsi Kalimantan Selatan itu sendiri. Baik, Bu Nawang, kita ke Mas Beni. Iya. Mas, kalau barongsai ini mendunia sejak kapan sih? Terus kira-kira kenapa bisa mendunia ya barongsai ini ya? Oh, barongsai ya. Jadi awal mula cerita barongsai ini adalah sebuah cerita dari masyarakat Tiongkok. Waktu itu ada monster bernama Nian gitu kan. Nah, jadi untuk menakut-nakuti monster yang namanya Nian ini, maka penduduk dari Tiongkok itu membuatlah satu ibaratkannya boneka seperti barongsai gitu, buat menakut-nakutin dan mengusir Nian tersebut. Nah, ternyata berhasil gitu.
Ya begitu. Itu sejarahnya ya. Ya, sejarahnya. Gitu. Oke. Terus kira-kira adakah prestasi yang pernah ditorehkan dari barongsai? Ya, prestasi yang pernah kita raih sih banyak, cuman prestasi terakhir ini saja kali ya yang kita sebutin. Waktu Fornas 5 di Palembang kemarin kita mendapatkan juara 1 nasional. Dan yang terakhir ini adalah juara 1 tingkat Kalsel ya kemarin ya. Yang sama yang satu yang juara 1 dunia di Shanghai kemarin waktu kita masa COVID kemarin. Jadi melakukan pengambilan videonya secara virtual dari 250 peserta. Terus kalau kabarnya kalau belajar barongsai itu ada yang mengatakan mudah, ada yang susah gitu. Dan pernah informasinya ada yang pernah cedera juga. Ya benar. Jadi kalau buat belajar barongsai ini kita sepertinya harus mempelajari beberapa basic dulu. Seperti kayak kuda-kuda, kan basicnya kita kakinya harus kuat supaya bisa menahan gitu. Kelincahan gitu kan. Keserasian antara pemain muka dan belakang. Jadi memerlukan waktu yang tidak sedikit lah buat belajar barongsai ini. Apalagi belajar permainan yang tonggak. Kalau tonggak itu dari tiang ke tiang itu yang tinggi. Itu bisa sudah rumit itu ya? Sudah rumit itu. Itu bisa memerlukan waktu 1 sampai 2 tahun lah. 2 tahun. Gitu. Karena itu harus memiliki kemampuan dan nyali juga. Berani atau enggaknya dia meloncat. Kalau dia nggak loncat ya pasti nggak bakalan bisa gitu. Walaupun punya kemampuan, nggak punya nyali nggak bisa juga ya? Nggak bisa. Harus dua-duanya itu. Yang paling banyak cedera waktu momen apa? Waktu bagian apa? Yang paling banyak cedera itu pada saat waktu latihan sih sebenarnya. Pada saat waktu latihan. Karena kan kita pada saat latihan itu kan kita baru mencoba gitu kan. Baru mencoba bagaimana gitu kan. Nah, setelah kita tahu, jadi kita bisa meminimalisirnya buat supaya tidak terjadi jatuh atau cedera gitu loh gimana. Karena kita sudah tahu tekniknya. Ya sebenarnya jadi lebih ke sesi latihan yang banyak cederanya gitu. Terus ini kalau kembali ke basic, karena barongsai itu ada simbol kemakmuran, ya, kebijaksanaan, keberanian gitu kan. Terus kejayaan itu maksudnya apa sih? Jadi ibaratkannya ya kalau kita memanggil barongsai ke rumah kita atau peresmian toko atau pembukaan dan peresmian dan sebagai macamnya lah gitu. Jadi ibaratkan barongsai ini kayak membawa kehokian gitu, hoki, rezeki, semakin makmur gitu loh. Itu kalau kayak itu untuk dipanggil ke toko itu menunggu momen barongsai keliling atau ada momen-momen tertentu biasanya? Enggak juga. Jadi setiap kita dipanggil atau setiap ada peresmian toko ataupun kampung bermain, entah hari apa aja. Jadi nggak bebas, ada batasan hari. Nggak ada hari-harinya apa. Gitu. Ya ulang tahun juga boleh. Bisa ya. Jadi umum ya. Umum sebenarnya. Terus kembali ke Bu Nawang, kalau soal barongsai untuk PLPSI itu juga ada FOBI ya, Federasi Olahraga Barongsai Indonesia. Itu bisa dijelaskan perbedaan keduanya? Perbedaannya tentunya salah satunya wadah bernaungnya. Jadi kalau FOBI kan dia di bawahnya KONI, lebih kepada prestasi. Prestasi olahraga ya. Jadi kalau KORMI ini kan kita lebih kepada tradisional budaya, namun tetap dikembangkan bagaimana itu bermanfaat dan juga berprestasi. Jadi wadah yang memang diberikan khusus di KORMI ini olahraga masyarakat. Ke masyarakat lebih menyentuh gitu ya. Karena ya itu tadi kita bisa berinteraksi langsung. Misalnya salah satu yang saat ini kami bersama-sama untuk mencoba mengembangkan dan mengenalkan, kami bersurat ke sekolah-sekolah, ada juga sekolah bersurat ke kita untuk bisa menjadi salah satu tamu atau bisa menjadi sebuah kegiatan ekstrakurikuler. Karena kan budaya yang memang menjadi bagian daripada pendidikan juga, yang harus kadang-kadang kalau misalnya kalau sekolah mungkin lebih banyak teori dan kalau ini kan hadir dan bagaimana anak-anak itu nanti ke depannya tertarik dan ingin belajar. Karena kami sendiri juga sangat membuka kesempatan bagi siapapun untuk menjadi atlet dan belajar bersama. Jadi nanti masuknya di mata pelajaran kesenian tuh ya? Iya, gitu. Ekstrakurikuler. Sudah ada yang dijajak ini? Sudah. Sudah di beberapa sekolah ya? Ya, sekolah di Dharma Soka.
Oh, gitu. kebetulan. Gitu. Itu menjadi apa, pionir pertama ya atau Ya, gimana? kegiatan ekstrakurikuler yang di sekolahnya. Sebenarnya di luar jam pelajaran sih. Oh, gitu ya. Dan respon anak-anak kayaknya lumayan ya. Lumayan karena dia pengen belajar dan pengen mengenal, pengen tahu juga dalamnya kayak gimana sih cara ngedipin matanya. Oh, itu ada teknik khusus ya? Iya, jadi ada sebuah tali di dalam barongsainya, di dalam barongsainya buat ngedipin matanya itu. Kayak kita juga Mas, kita ngedipin mata juga perlu teknik. Jadi kalau di sini juga mungkin karena itu daya tarik ya ketika Iya, tampil bagaimana dia seirama dengan musik, seirama dengan memang kadang ada permintaan musiknya yang senada seperti apa pada event apa gitu kan. Jadi mungkin anak-anak juga banyak nanya juga ya, kayak ada lonceng itu apa sih maknanya seperti apa. Nah ini kan atribut yang memang harus dipahami dan diketahui bersama-sama. Kalau ini fisik barongsai yang ini kan termasuk bagus lah inilah, termasuk mewah. Kalau yang beda dengan di jalan-jalan ini beda ya? Oh beda, kalau di jalan-jalan itu kebanyakan sih memakai bulu sintetis. Bulu sintetis tuh kayak bulu boneka gitu Mas. Beda dengan barongsai yang kita bawa ini, dia memakai bahan bulu domba. Jadi kelihatan lebih hidup, sekali gerak saja dia bulunya bisa melambai-lambai gitu. Jadi lebih hidup lah pokoknya kayak gimana. Ya. Nah, untuk bisa jadi mengoperasionalkan kepala barongsai ini, itu apakah nanti semua anggota bisa atau tertentu aja orangnya? Jadi dalam latihan kan nanti pasti kita lihat juga kemampuannya di mana gitu dan basicnya dia emang di mana gitu. Misalkan badannya agak gede, otomatis nggak bisa main di muka kan, karena gede, berat nggak bisa diangkat. Jadi kita tarik ke pemain buntut gitu. Nah, kita lihat lagi kalau dia agak kecilan, ya kita latih lah buat bagaimana dia caranya buat memperagakan barongsai ini gimana gitu, ekspresinya gimana gitu loh. Gitu. Ya. Kalau satu tim itu berapa orang? Satu tim buat bertanding atau satu tim apa nih? Untuk misalnya atraksi ya? Kalau atraksi itu kisaran 8 sampai 15 orang. Banyak juga ya? Ya. Banyak. Karena kan ada pemain musiknya, ada pemain tambur, ada pemain kenungnya juga, dan pemain barongsainya juga. Makanya memerlukan banyak orang lah. Karena ini kan salah satunya kan selain kelenturan fisik juga ketahanan fisik juga ya pasti ya. Iya, itu jadi pasti. ada mungkin pola-pola pemanasan juga olahraga. Ada. Jadi setiap kita melakukan atau main barongsai atau latihan pun kita selalu melakukan pemanasan gitu kan. Pemanasannya ya pada kayak umumnya lah, kayak kita olahraga seperti apa, seperti ini gitu loh. Pokoknya seluruh tubuh lah dari atas sampai bawah supaya tidak terjadi cedera lah. Gitu. Iya. Karena termasuk banyak gerak ya di ini ya. Karena semuanya bergerak gitu Mas, dari atas sampai bawah. Siap. Kalau Bu Nawang ya, izin kalau Ibu Nawang memimpin PLBS ini sejak kapan dan bagaimana mengatur waktu untuk barongsai, karena kan banyak organisasi kan informasinya. Jadi yang penting kita dalam sebuah organisasi itu kan koordinasi, kemudian kepercayaan juga. Jadi kita membebaskan kepada anak-anak untuk berkreasi dan berikan pendapat masukannya seperti apa. Sehingga ya alhamdulillah dari 4 tahun yang lalu ya Ben ya, sudah dilaksanakan beberapa program. Jadi setiap tahunnya kita ada target-target tertentu. Nah, seperti kemarin kan alhamdulillah sudah menjuara dunia, kemudian juara nasional juga memang kita sudah beberapa kali. Nah, untuk kedepannya yang untuk tahun 2024 ini itu tadi salah satu kita menyentuh pada dunia pendidikan. Oh iya. Nah, mudah-mudahan kita bisa sama-sama saling membantu. Misalnya mungkin dari kita acara seperti ini juga menginformasikan kepada masyarakat. Jadi artinya hal-hal seperti ini kalau kita tidak bersama-sama kita nggak bisa. Iya. Kalau ke pendidikan tuh nanti langsung ke sekolah atau ke dinas pendidikan dulu, Bu? Kita sementara ke sekolah dulu ya. Nanti kita akan juga melaporkan hal ini ke dinas pendidikan. Mudah-mudahan ada respon yang lebih baik lagi, bagaimana ini bisa berjalan bersama-sama tanpa ada campur tangan pemerintah, kan kita nggak bisa juga, walaupun ini adalah budaya. Kalau Ibu Nawang kok bisa tertarik dengan barongsai itu kan apa awal mulanya? Kok bisa
keunikannya atau bagaimana? Saya pertama memang karena ditugaskan, kemudian baru saya mempelajari, berusaha untuk menggali lebih jauh lagi dan mencintainya dan berusaha untuk bagaimana memperjuangkan organisasi ini memiliki nama tersendiri di Kalimantan Selatan, kancah nasional, mudah-mudahan juga internasional, dan tentunya karena ketertarikan itulah ada rasa panggilan bagaimana memperjuangkan agar lebih baik lagi, lebih maju lagi, dan tentunya lebih bermanfaat. Oke, siap. Ke Mas Beni, kalau barongsai itu kan ada beberapa posisi yang terlibat ya. Ya, posisi yang paling sulit itu di mana sih sebenarnya? Kan ada nanti yang tadi kan musik, ada lagi yang nanti di kepala, ada yang lagi di buntut. Itu posisi yang paling sulit di mana sih sebenarnya? Oh, jadi posisi pemain yang paling sulit atau gimana nih sebenarnya? Kalau posisi pemain yang paling sulit sebenarnya ada di pemain muka dan pemain belakang barongsai gitu. Itu adalah posisi yang paling sulit. Kenapa? Karena pemain muka dia selalu berusaha bagaimana caranya buat menggerakkan barongsai ini supaya bisa lebih hidup ekspresinya biar kelihatan lebih hidup gitu loh. Nah, kalau pemain belakang ya tentunya kita tahu pemain belakang adalah memiliki power yang cukup banyak juga buat mengangkat-ngangkat dan loncat-loncat. Kiranya seperti itu. Terus ini kalau mau mahir barongsai ya, keterampilan keterampilan dasar apa yang perlu dimiliki oleh calon nanti pemain barongsai ya, yang perlu keterampilan paling dasar ya. yang perlu dimiliki. Sebenarnya keterampilan yang paling dasarnya adalah dia cukup mau saja, suka dan hobi. Selebihnya bisa kita latih lah sebenarnya, asal dia memiliki kemampuan saja. Jadi menjalani barongsai dengan enjoy ya, dengan senang. Iya, ya. dengan Oke. Terus kalau Mas melihat bagaimana sih minat anak muda di daerah kita terhadap barongsai? Cukup antusias kayaknya di Kota Banjarmasin ya, khususnya di Kalimantan Selatan ini, karena banyak anak-anak yang pengen belajar dan pengen mengetahui secara kebudayaannya, secara permainannya, secara dengan barongsainya sendiri, karena kan mereka lebih kepenasaran gitu, pengen tahu kan, namanya juga anak-anak kan. Jadi keinginan tahu anak-anak ya biasanya Iya, kan, kalau lewat di jalan ada barongsai mereka berhenti kan biasanya. Berhenti sampai bisa ngejar itu. Ya kan. Baik, kita masuk pada break yang pertama, kita lihat iklan berikut.